Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Pak Hema. Bentar ya, saya izin mute dulu. Sorry, selamat malam Mbak Dila. Ya, selamat malam Mbak Dila. Malam semuanya, teman-teman. Ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri untuk hadir dan berlatih malam ini. Hari ini 11 Januari itu ada lagunya loh teman-teman, kalau ada yang ingat. Topik kita hari ini adalah mulai dari sini saat ini. Kita akan dipandu oleh Pak Hema, Praktis Leader Tergar Indonesia. Tapi teman-teman, sebelum kita memulai, seperti biasa, kita akan membacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Sudah ada di screen? Saya akan pandu ya. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang baik. Teman-teman, untuk latihan pembuka, saya akan memandu latihan pembuka meditasi kita malam ini. Mari kita lepaskan sejenak semua kesibukan kita yang tidak ada habisnya itu 1 jam saja. Dan bawa tubuh serta batin kita untuk hadir di sini saat ini. Yang duduk di kursi, pastikan kedua kaki menapak di lantai. Yang duduk di bantal meditasi, Anda bisa duduk bersila. Kedua tangan bisa diletakkan di pangkuan, bisa juga diletakkan di bawah pusar dengan kedua ibu jari bertemu seperti ini. Pastikan tulang belakang tegak, tapi tetap rileks. Bentar ya, saya mute dulu ya, teman-teman. Teman-teman, sebelum kita mulai latihan meditasi, mari kita sama-sama menarik nafas melalui hidung dan buang lewat mulut. Saya contohkan ya. Kita lakukan sama-sama sebanyak 3 kali. Baik, Anda boleh tutup mata, boleh buka mata. Yang meditasinya membuka mata, pandangan bisa diarahkan sedikit ke bawah. Tapi nanti kalau ngantuk, pandangannya diarahkan ke atas ya, seperti ini. Hanya pandangannya saja. Kita mulai dengan membawa tubuh dan batin untuk duduk di sini. Beristirahat apa adanya.
Kalau ada suara, ada sensasi di tubuh, ada pikiran, emosi, amati saja. Tidak perlu dianalisis, tidak perlu dilabeli, sadar saja. Sekarang sadari kepala. Area wajah. Leher. Bahu. Kalau ada ketegangan di bahu, rilekskan. Sadari torso. Pinggang. Pinggul. Area bokong. Jika ada ketegangan, rilekskan. Sekarang sadari kedua paha. Area tungkai. Kedua kaki yang menjejak ke lantai atau kaki yang sedang bersila. Sekarang kita kembali beristirahat apa adanya. Sadari apapun yang datang dalam ruang kesadaran Anda. Sekarang sadari nafas. Bernafas normal seperti biasa.
Amati nafas yang masuk, amati nafas yang keluar. Sadari perut Anda mengembang ketika nafas masuk dan mengempis saat nafas keluar. Masih amati nafas. Sekarang kita amati pikiran. Mungkin Anda sedang berpikir tentang urusan pekerjaan atau urusan rumah tangga atau apapun itu, sadari pikiran yang datang. Pikiran yang datang tidak perlu dianalisis, tidak perlu diberi label, cukup amati dan sadari saja. Jika pikirannya menyenangkan atau tidak menyenangkan, atau bahkan tidak ada pikiran, tidak masalah. Amati dan sadari saja. Stay dengan kesadaran yang tahu ada pikiran atau tidak ada pikiran. Pikiran datang, pikiran pergi. Siapa yang tahu pikiran yang datang dan pergi? Kembali
Bawa kesadaran Anda untuk menyadari apapun yang terjadi. Kembali beristirahat apa adanya. Sekarang, amati sensasi tubuh Anda. Jika ada rasa pegal atau tidak pegal, semuanya tidak masalah. Hanya sadari sensasi. Jika Anda tidak mengalami sensasi apapun di tubuh Anda saat ini, it's okay. Sadar saja. Hadir saja. Sekarang yang menutup mata, pelan-pelan mata bisa dibuka. Tidak perlu lagi meditasi, tapi tidak hanyut. Beristirahat apa adanya. Ya, meditasi selesai. Silakan Anda bisa menggerak-gerakkan tubuh, kepalanya bisa digerakkan ke atas ke bawah, ke samping, pundak bisa diputar. Itu buat yang teman-teman yang pertama mungkin agak pegal ya. Baik teman-teman, tadi itu sekitar 15 menit untuk teman-teman yang sedang mengerjakan PR JOL 1. Sesi berikutnya saya serahkan ke Pak Hema. Silakan Pak Hema. Oke, terima kasih Mbak Dila yang sudah memandu kita semua ya. Oke, teman-teman semua, kesempatan ini
selain saya menyapa, saya juga mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun 2000 seperjalanan sepanjang tahun 2022 kesehatan semakin lebih meningkat, terjaga, sehingga segala aktivitas proses Anda mengembangkan kesadaran, cita kasih, welas asih, dan kebijaksanaan semakin berkembang, ya. Oke, ya ini ada satu topik. Izinkan saya untuk share screen. Ya, mulai dari sini di saat ini, gitu ya. Ini satu topik yang berkaitan dengan tema yang kita angkat di bulan ini, yaitu beginning anew. Gitu. Nah, ini ada kaitannya sih dengan apa yang minggu lalu sudah disinggung oleh Dr. Yudi, gitu ya. Nah, sekarang kita selalu kan kalau di akhir tahun, biasanya di bulan-bulan November, di Desember, atau di awal seperti ini, walaupun sedikit, ya dikatakan boleh dikata sedikit terlambat, tapi biasanya kita kebanyakan membuat goal nih, merencanakan goal untuk supaya di akhir tahun 2022 ini itu ada sesuatu yang ingin dicapai, apa saja ya aspek-aspek kehidupan, apakah kesehatan menjadi lebih baik, lebih fit, pekerjaan lebih bagus, relasi dengan keluarga lebih baik, gitu ya, goal-goalnya macam-macam, gitu ya. Nah, pertanyaannya ini adalah dari mana dan kapan nih saat yang terbaik untuk memulainya. Nah, kenapa kok ini menjadi sesuatu tema yang perlu diangkat ya, judul yang perlu diangkat? Karena mungkin ada di antara teman-teman itu yang punya kebingungan gitu. Kebingungan ini saya mau mulai dari mana ini ya, gitu ya. Apakah saya harus melakukan ini dulu, itu dulu, bingung gitu. Belum lagi ada yang kapan ya saat yang pas, apakah di tanggal merah, apakah di tanggal 7, angka yang baik gitu. Kapan nih saat yang tepat? Apakah menunggu kalau sudah dapat dukungan dari si A, si B, dari pasangan, dari anak, dari orang tua, apakah seperti itu? Kapan mulai waktu yang pas? Nah, kalau kita terus bingung terus, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kita nggak action gitu. Jadi rencana tinggal rencana, nanti di akhir tahun ini begitu lagi, dan begitu lagi. Ya, tentu teman-teman di sini merencanakan goal di akhir tahun kemarin atau di awal minggu kemarin itu tentu punya harapan ya, punya keinginan supaya goal yang direncanakan itu benar-benar terwujud. Nah, jadi ini malam hari ini kita membahas mulainya dari mana, ya, mulainya dari mana dan kapan waktu yang pas, ya. Nah, saya akan share tentang konsep berpikirnya dulu, gitu ya. S ini adalah start, G itu adalah goal, gitu ya. Kalau kita mengibaratkan goal ini seperti bintang begitu, kita ada di titik start ini. Kalau seandainya kita melihat goal-nya itu sendiri, itu kayaknya sesuatu yang wow. Ada yang menganggap goal itu satu tantangan, ya, sesuatu yang menantang untuk diwujudkan. Tapi ada juga yang belum apa-apa sudah mulai keder, gitu ya. Wah, mungkin nggak ya bisa tercapai gitu. Nah, teman-teman, apakah ada yang mengalami seperti itu? Maksud saya mengalami belum apa-apa itu sudah mungkin nggak ya goal ini bisa saya wujudkan betul di akhir tahun. Ya, kalau ada silakan chat di chat box ya. Oke, saya lanjutkan sambil saya lanjutkan ya. Nah, tapi kalau goal itu kita urai sebetulnya
tidak seperti satu garis lurus anak tanda panah begini, satu garis seperti ini, tetapi bisa kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Oke, bagian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Supaya apa? Supaya goal itu tidak terasa berat, tidak sesuatu yang menakutkan, meragukan untuk diraih, ya. Nah, kalau teman-teman lihat, ternyata satu garis lurus ini itu terdiri atas 5 bagian. 5 bagian itu contoh saja ya, teman-teman. Bukan harus dibagi 5, tapi ini contoh saja. Intinya adalah satu proses ini bisa dibagi-bagi supaya tidak terlalu terkesan berat. Ya, harus langsung. Karena memang tidak mungkin langsung. Jadi harus dicapai dalam proses bertahap. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan, anak tangga 1 ke 2 saja itu bukan juga langsung, ya, bukan juga langsung seperti ini 1 ke 2. Pastinya untuk menaik dari 1 ke 2 itu pun dibagi-bagi lagi, betul ya? Dibagi-bagi lagi, dibagi lebih kecil lagi. Oke. Nah, ini seperti di lingkaran biru ini. Nah, kalau yang 1 saja per bagian di 1 kecil ini ya, subnya dari 1 ini, kalau kita zoom, kita lihat lebih detail, itu pasti juga akan terdiri atas bagian-bagian kecil lagi. Oke. Nah, kalau kita bagi-bagi lagi, sesungguhnya ternyata yang menjadi kita mulai mau mencapainya, ya, goal yang tadi besar dan besar yang 1 tahun itu sesungguhnya hanyalah 1 langkah saja, 1 langkah yang dekat di depan Anda, ya. Nah, 1 langkah yang dekat di depan Anda ini kalau dibagi-bagi lagi sebetulnya itu adalah dimulai dari dalam diri kita. Bukan 1 langkah yang di depan, tetapi kita kalau bagi-bagi lagi, sesungguhnya ada mulainya itu dari dalam diri kita. Apa yang kita capai itu sebetulnya juga ada di dalam diri kita. Bukan 1 langkah. Contohnya 1 langkah yang di depan kita ini seperti apa? Nah, contoh aja ya. Misalkan besok pagi nih, hari Rabu, saya mau ketemu dengan si A. Ada janjian dengan si A, saya mau ketemu dengan si A. Nah, padahal itu kan besok gitu ya. 1 langkah ke depan yang sudah lebih dekat daripada kita merencanakan goal 1 minggu. Ya kan? Karena 1 hari besok. Tapi 1 hari besok itu kalau dibagi-bagi lagi dan semakin kita bagi sebetulnya adalah saat ini dan di sini. Jikalau teman-teman kita punya konsep, pandangan, view bahwa kita mulai dari sini, di sini, maka sesuatu yang tadinya itu terkesan berat, Anda bisa rasakan. Saya tidak berusaha untuk mempengaruhi Anda, tapi nanti kita akan praktekkan ya. Kita rasakan sendiri bahwa kalau kita mulai di sini dan di saat ini, dan kita tidak terlalu berpikir untuk besok, jangankan yang 1 minggu, apalagi sampai 1 tahun, gitu ya. Kita mulai di sini dan di saat ini, maka coba nanti teman-teman kalau kita praktekkan, tolong kasih komennya, gitu ya, kasih komen. Bagaimana rasanya? Ya, bagaimana rasanya proses Anda untuk mewujudkan goal yang mungkin biasanya di tahun-tahun lalu itu terasa betapa beratnya kayaknya kalau bikin goal di akhir tahun itu hanya sebuah formalitas, hanya sebuah ritual, kalau nggak bikin nggak enak gitu ya, kalau tidak direncanakan kok kayaknya nggak enak, tapi setelah direncanakan ya nggak diapa-apain gitu. Nah, itulah konsep berpikirnya. Ya, jadi kita kenapa
kemudian kok mulai dari sini dan di saat ini, itu karena kalau kita melihat, kita bagi-bagi, ya, kita pecah-pecah, maka sebetulnya goal itu tidak jauh-jauh dari diri kita sendiri. Goal itu ada di dalam diri kita, terus kemudian kita bisa mulai di sini dan di saat ini. Oke, nah apa sih manfaatnya kalau kita mempraktekkan konsep ini? Ya, manfaatnya adalah kondisi batin itu menjadi tenang. Kenapa bisa? Ya, karena kalau kita itu mulai di sini dan di saat ini, kita tidak terdistract, kita tidak terhanyut, kita tidak terbingungkan, terkacaukan oleh satu pemikiran yang ada di depan, atau kita kemudian terikat dengan masa lalu kita. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Ya, karena kita melihatnya itu di sini dan di saat ini. Begitu. Ya. Nah, apa manfaat yang akan teman-teman dapatkan kalau kemudian batin itu menjadi tenang? Batin kalau tenang itu lebih mudah menyadari bentuk-bentuk pikiran, perasaan, sensasi, seperti yang tadi sudah dipandu oleh Mbak Dila, bagaimana kita walaupun ada bentuk-bentuk pikiran, tapi kalau kita itu beristirahat di sensasi tubuh kita, maka kita tidak terhanyut, ya, kita tidak terlarut oleh bentuk-bentuk pikiran yang datang dan pergi. Itu yang pertama, ketika batin menjadi tenang. Dan ketika batin menjadi tenang, maka cinta kasih, welas asih, terus kemudian kebijaksanaan Anda akan juga berkembang. Dan inilah yang akan menjadi satu kekuatan yang bisa Anda kembangkan lagi pada saat beraktivitas. Sehingga goal itu menjadi semakin menarik, jadi bukan menjadi sebuah beban lagi, tetapi menjadi sesuatu yang oke, gitu ya, sesuatu yang tidak lagi menjadi satu beban. Oke, nah terus ada satu cerita ini teman-teman, ya, kenapa dengan kita mulai dari saat ini di sini gitu ya, ini ada seorang biku Bante Panyawaro, beliau seorang Bante yang sangat senior di Indonesia. Dan luar biasa, beliau pemahaman pengetahuan dhammanya luar biasa. Dan beliau ada satu cerita gini. Jadi dengan batin yang tenang, maka seseorang itu bisa memiliki pandangan yang lebih baik, pandangan yang benar. Ya, jadi orang yang batinnya itu tenang, kebijaksanaannya akan berkembang, sehingga bisa melihat hal-hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, hal-hal yang benar dan tidak benar. Satu cerita, beberapa waktu yang lalu Bante Panya itu menjumpai seorang ibu. Ibu ini cerita bahwa beliau ini punya masalah dengan situasi yang ada di dalam rumahnya. Apa itu? Jadi di rumahnya itu seringkali kemasukan kelelawar. Dan kelelawar itu masuk ke dalam kamar tidurnya. Dan ibu ini punya keyakinan bahwa kalau rumah kemasukan kelelawar, apalagi kalau kelelawar itu sampai masuk di dalam tempat tidurnya, kamar tidurnya gitu ya, ruang tidurnya, maka itu akan membawa kesialan. Wah, ini pasti akan ada bencana besar lah di dalam keluarganya. Nanti ada yang sakit lah, ada yang pokoknya segala macam kesialan. Ibu ini kemudian singkat cerita memanggil asisten rumah tangganya, dan ibu ini menginstruksikan agar asisten rumah tangganya itu menangkap kelelawar tersebut dan dibunuh. Dibunuhnya ini harus benar-benar kayak orang itu marah, benci begitu. Kenapa? Ya karena ibu ini punya pandangan bahwa kelelawar ini pembawa sial. Jadi ya harus sialnya itu harus betul-betul dibuang. Nah, karena
ibu ini ketika ada kelelawar itu masuk dan batinnya itu terhanyut oleh pikirannya, oleh keyakinan pandangannya yang tidak tepat tadi itu ya, maka mempengaruhi keputusannya untuk melakukan satu tindakan, yaitu tadi contohnya kayak gusar, terus kemudian meminta untuk ditangkap dan dibunuh dan sebagainya. Nah, ini satu contoh di mana ketika seseorang itu batinnya tidak sedang tenang, maka sangat mudah untuk dipengaruhi atau terhanyut, ya, terbawa oleh pikiran-pikiran, bentuk-bentuk pikiran, apalagi keyakinan-keyakinan, belief-belief gitu ya, yang tidak tepat, sehingga akhirnya bisa mempengaruhi perilaku yang negatif, gitu. Oke, nah jadi teman-teman, begitu pentingnya kalau kita mau memulai sesuatu, ya, itu kondisi batin itu perlu tenang. Agar supaya dengan dengan batin yang tenang, kebijaksanaan akan berkembang, cinta kasih akan berkembang. Disitulah kemudian kita akan melangkah selanjutnya akan lebih memberikan hasil. Oke, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana ini caranya untuk hadir di sini, mulai dari sini di saat ini. Jadi di sini adalah rest the mind by directing one pointed attention on specific object. Dengan kata lain, ini diutarakan oleh The Ninth Dailwang Karmapa. Dengan kata lain, kita duduk bukan selalu artinya kalau kita di sini latihan dengan formal, duduk bersila, duduk di kursi, tapi ini sebetulnya juga bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Yang terpenting prinsipnya adalah seperti ini. Nah, kita akan praktek ya. Seperti yang tadi saya utarakan, ketika teman-teman mulai mempraktekkan, sekarang nantinya catat apa pengalaman Anda. Ya, pengalaman setelah praktek ini apa gitu. Ya. Tidak usah berusaha untuk tenang, wah harus tenang, harus relax, tidak perlu, tetapi ikuti aja instruksinya. Oke, kita akan coba ya, kita praktek. Oke, saya undang teman-teman untuk mempersiapkan posturnya gitu ya. Bagi yang bisa bersila, silakan bersila. Bagi yang duduk di kursi, bisa duduk di kursi. Yang penting kedua telapak kakinya menjejak di lantai. Oke. Tidak perlu tergesa-gesa untuk bermeditasi. Rilekskan terlebih dulu tubuh Anda. Tegak luruskan tulang punggung. Dan longgarkan ketegangan-ketegangan yang ada di tubuh. Pejamkan mata secara pelan-pelan dan halus. Bawa batin Anda hadir bersama dengan tubuh Anda di sini, di saat ini. Rasakan tubuh Anda di sini, di saat ini.
sadari saja tubuh Anda rasakan tubuh Anda jikalau pikiran hadir dan membawa ke masa depan. It's okay, bawa saja kembali batin Anda bersama dengan tubuh Anda di sini, di saat ini. Saat pikiran, memori, ingatan membawa ke masa lalu, it's okay. Sadari dan kemudian bawa kembali batin Anda di sini bersama dengan tubuh Anda. Jikalau muncul rasa, emosi, perasaan tertentu, cukup sadari dan kemudian bawa kembali batin Anda di sini bersama dengan tubuh Anda. Di sini, di saat ini. Oke, sekarang pelan-pelan mata dibuka. Tidak perlu lagi memegang objek atau tubuh. Anda bisa rilekskan batin Anda, namun tidak loss. Tarik nafas melalui hidung, tahan dan lepaskan lewat mulut.
Oke, cukup. Ya. Oke, teman-teman. Sekarang baru saja kita mencoba untuk merasakan ya keberadaan tubuh kita bersama dengan tubuh kita di sini di saat ini. Nah, coba berikan ini ulasan atau pengalaman Anda. Apa yang Anda rasakan? Bagaimana pengalaman Anda? Oke, silakan. Ada yang mau share? Teman-teman bisa tulis di kolom chat ya, atau kalau mau juga bisa raise hand, nanti kita bisa unmute ya Pak Hema ya, bisa cerita Iya, langsung. iya. Dari James Pala, damai katanya. Oke, thank you. Kalau dari Megan, sebelum kita latihan tadi, bagaimana cara konsisten untuk mempertahankan prosesnya? Oke, proses apa ya yang ditanyakan oleh Mbak Megan ya? Megan silakan ya, raise nanti di unmute ya. Ini saya bacakan dulu ya, teman-teman ya. Punggung dan pinggang terasa pegal, tapi batin terasa lebih tenang. Ada dari Iman lebih berenergi, hanya saja pikiran masih pergi mengembara. Ya, jadi it's okay selama mengetahui pikiran mengembara, terus kemudian ditarik balik, it's okay. Bagus, udah bagus. Ya, malam dengan Mbak Megan ya. Atau siapa ini ya? Bukan tadi suaranya ada yang masuk. Oh, oke. Oh, Megan kebuka. Megan, silakan Megan. Iya, jadi sempat dibilang bahwa kita kan pelan-pelan gitu ya untuk menikmati prosesnya. Cuma kadang-kadang kalau tipikal kayak saya itu orangnya sebenarnya agak bosenan gitu ya. Jadi kalau awalnya udah berenergi banget, tapi lama-lama merasakan bosan jadinya nggak konsisten gitu. Padahal baru di rangka start, belum mencapai tengah-tengah. Nah, pertanyaan aku gimana cara mempertahankan si konsistensinya gitu. Oke, ini pertanyaannya berkaitan dengan goal tadi ya. Mencapai proses untuk ke goal ya, apapun goalnya ini ya. Ya, maka itu kita dengan prinsip konsep berpikir tadi di sini di saat ini, maka diikuti, dijalani apa yang ada di saat ini. Jadi tidak kebosanan itu seringkali munculnya karena kita terlarut atau terseret oleh bentuk-bentuk pikiran atau perasaan. Jadi sudah mulai tidak menarik lagi. Misalkan ya, orang yang seringkali dikatakan malas, dia tidak punya energi, tidak punya gairah untuk melakukan sesuatu gitu ya, tidak antusias. Itu sebetulnya karena ada ketidaktertarikan. Jadi dia sudah mulai bosan, tidak tertarik lagi, sesuatu itu sudah tidak menarik lagi baginya. Nah, artinya apa? Kita terseret oleh arus perasaan atau arus pikiran kita sendiri. Itulah sebabnya bagaimana cara kita menjaga konsistensi, kita tarik lagi. Kita kembali ke saat ini di sini. Jadi kita fokusnya itu ya pada saat ini dan di sini tadi. Jadi apa yang ada di depan kita tidak artinya itu tidak, apakah yang di depan itu menarik, apakah yang di depan itu tidak menarik, itu bukan menjadi satu isu yang membuat kita jadi bersemangat. Bukan itu yang membakar semangat kita, tetapi ya kita jalani saat ini dan di sini itu tadi. Oke. Jadi maka itu kenapa batin dengan kita di sini di saat ini, batin kan menjadi tenang ya. Dengan batin tenang, sehingga ketika ada godaan
godaan pikiran, godaan perasaan yang muncul itu tadi, atau godaan memori, itu kita jadi tahu. Oh, jadi kita jadi aware gitu ya, jadi aware. Kita jadi nggak terseret oleh itu. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Pak Hema, ini ada pertanyaan lagi, boleh? Dari Boleh. Mbak Nia, Rahmania Envar. Selamat malam Pak Hema, untuk memulai mencapai goal, terkadang saya terlalu bersemangat dan berapi-api. Tapi kadang juga cemas dan takut untuk memulai. Setelah saya sadari, kedua kondisi ini ternyata sama-sama menambah beban. Ya, betul sekali. Karena masa depan itu ada orang yang menganggap itu sebagai sebuah challenge, sebuah tantangan ya. Jadi bisa membangkitkan sebuah gairah. Tapi ada juga yang membuat kita tuh jadi cemas. Jadi masa depan tuh mencemaskan. Nah, maka sebab itu dengan memulai di sini, di saat ini, agar supaya batin itu menjadi tenang, sehingga kebijaksanaan kita berkembang, sehingga ketika kita tergoda oleh pikiran yang melompat ke masa depan, kita jadi sadar. Bukannya kita itu artinya itu anti atau kita mau memusuhi pikiran yang melompat ke depan itu tidak, tapi kita jadi sadar untuk tidak terseret. Jadi kita kembali lagi, tarik lagi. Kenapa? Karena sebetulnya kan apa yang ada di depan itu kan belum terjadi. Dan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Kita tidak ada, kan misteri. Ya, misteri. Jadi kita tidak tahu. Terus dan itu tidak ada kepastian. Di depan itu tidak ada satu kepastian. Yang pasti adalah saat ini dan di sini ini tadi. Maka goalnya itu tadi adalah dengan di sini di saat ini, maka batin kita akan menjadi lebih tenang tadi. Ya, supaya tidak terseret oleh masa depan atau memori masa lalu yang membuat kita jadi menyesal, ada perasaan bersalah, terus kemudian kita jadi terhanyut di dalam perasaan penyesalan, dan itu juga satu hambatan. Ya. Lanjut, ini ada satu sharing dari Jenny Swan Pranoto. Saat duduk sadar saat ini, pikiran atau lamunan kuat datang. Lalu karena ada bantuan instruksi dari Pak Hema, pikiran dapat kembali. Oke. Ya, mungkin salah satu memang manfaat kita berlatih bersama itu ada teman yang bisa membantu memandu. Tapi belajar berlatih untuk mengamati ketika di rumah tidak ada yang memandu, bisa instruksi kuncinya itu dipegang. Jadi kalau misalkan Jenny sudah pernah ikut workshop JOL level 1, maka apa yang sudah diberikan oleh Minju Rinpoche, guru kita ya, itu instruksi kuncinya coba dipraktekkan. Jadi kalau misalkan ada pikiran yang menyeret kita jadi sadar, dan kita tidak perlu diblok, tidak perlu diikuti, tapi kita bawa kembali ke objek. Sudah JOL 1 katanya Mbak Jenny. Oh, oke. Ya. Oke, kita latihan lagi ya untuk merasakan kembali ya. Jadi teman-teman, memang di Tergar ini hal yang paling utama adalah pengalaman. Jadi kalau kita semakin banyak prakteknya, kita bisa memahami apa yang diajarkan itu melalui pengalaman kita. Jadi bukan melalui intelektual saja, tetapi kita merasakan betul. Oh ini gitu. Nah itu yang saya harap teman-teman bisa dapatkan itu. Oke, jadi bukan pengalaman damainya,
bukan saja damai, bukan saja rileks, bukan itu, tetapi apa saja yang Anda sadari di dalam prosesnya itu. Oke, kita punya waktu, Mas Yan, untuk melakukan lagi. Oke, teman-teman silakan postur meditasinya, tulang punggung tegak lurus, namun tetap rileks, longgarkan ketegangan yang ada di tubuh, mata bisa dipejamkan perlahan-lahan. Sekarang, bawa kesadaran menyadari tubuh kita yang sedang bernafas. Kesadaran batin bersama dengan nafas. Sadari, nafas masuk, nafas keluar secara alami. Biarkan nafas itu pendek ataupun panjang, cepat atau lambat. Itu semua bukan masalah. Yang terpenting kesadaran Anda bersama dengan nafas. Nafas tubuh Anda. Anda bisa merasakannya melalui kembang kempisnya perut, atau kembang kempisnya otot dada, atau merasakannya di ujung hidung. Ada satu sensasi di ujung hidung. Anda boleh merasakan satu di antara tiga itu. Anda bersama dengan nafas Anda di sini, di saat ini, tidak masalah apakah Anda rileks atau tidak. Tidak masalah juga apakah Anda sedang damai atau tidak damai. Yang penting Anda sadar bersama dengan nafas Anda. Nafas masuk, nafas keluar. Oke. Bagi Anda yang memejamkan mata, boleh membuka matanya pelan-pelan. Tarik nafas yang panjang,
dan lepaskan lewat mulut. Oke. Cukup? Ya. Ini sudah jam 8 lebih. Sebetulnya saya ada satu pengalaman cerita tentang hal ini, teman-teman. 1 menit ya. Boleh? Boleh, Pak Hema, boleh. sorry. Jadi begini. Ini saya pengalaman sendiri, ini pengalaman pribadi ini ya. Saya punya pengalaman, saya lagi jengkel, lagi kecewa, lagi marah dengan satu situasi lah gitu ya, dengan satu situasi, satu tim saya gitu. Nah, yang saya rasakan begini. Padahal waktu itu saya mau melakukan aktivitas yang lain nih. Ini harus coba bisa dibayangkan ketika kalau itu larut di dalam perasaan emosi itu tadi, kalau sampai terlarut, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, saya bayangkan bahwa pikiran saya jadi kacau, maka pikiran kacau itu bisa mempengaruhi aktivitas saya yang selanjutnya itu tadi. Nah, apa yang saya lakukan? Saya coba untuk melakukan yang tadi kita praktekkan bersama-sama. Saya coba hadir di sini, di saat ini, begitu ya. Apakah otomatis perasaan itu saya jadi damai, lenyap? Tidak. Tapi yang saya alami adalah saya menjadi ada satu jarak dengan perasaan itu tadi, sehingga batin menjadi lebih fresh, lebih tenang, begitu ya. Sehingga yang saya lakukan untuk aktivitas selanjutnya, pikiran ini jadi fresh, tidak terseret oleh peristiwa yang tadi. Nah, teman-teman, semoga latihan malam ini, topik malam ini, itu yang bisa saya bagikan, supaya nanti dalam perjalanan Anda untuk memproses goal Anda bisa benar-benar melakukan proses itu dengan baik, gitu ya, dengan latihan malam hari ini. Coba dilakukan, tidak perlu mentarget goal-nya harus begini, harus begitu, tapi lakukan aja dalam tempo yang pendek, tapi sering. Maka kebiasaan itu akan membantu Anda untuk membuat batin Anda menjadi lebih tenang. Ya, itu teman-teman yang ingin bisa saya bagikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan Mbak Dila untuk berbagi pada malam hari ini. Oke, silakan Mbak Dila untuk menutup. Bentar. Ini ya. Ini support buat teman-teman yang mau support ya. Ya, silakan Mbak Dila. Oke, terima kasih banyak Pak Hema, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir malam ini. Sebelum kita menutup latihan, kita dedikasikan semua kebaikan dari latihan malam ini untuk diri kita dan kita luaskan untuk semua makhluk. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam.
Terima kasih sekali lagi teman-teman. Semoga kita bisa berjumpa lagi di Selasa depan. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Dila. Terima kasih Pak Hema, terima kasih Dila. Oh, ya terima kasih Pak Joyo, Pak Wijoyo. Terima kasih Pak. Makasih Pak Hema, terima kasih. Terima kasih Bu Liap. Terima kasih Mbak Terima Dila. kasih Pak Hema. Terima kasih Mbak Dila. Terima kasih Pak Hema. Terima kasih Mbak Dila. Pak Ya. Hema, makasih Bu Dila. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih Norlela. Ini Terima hadir kasih juga. Pak Hema. Thank you supportnya. Terima kasih Pak Hema. Thank you Pak. Terima kasih Coach. Oh, ini Andre ini. Terima kasih Pak Hema. Saya izin live dulu ya. Ya, terima kasih semuanya. Saya juga izin live, teman-teman. Sampai ketemu di latihan selanjutnya ya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.